Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan peran inovasi dalam meningkatkan efektiviti- sorry, efektivitas manajemen sumber daya manusia di era digital. Sebelumnya perkenalkan saya selaku moderator Alia Rofi dan ada rekan-rekan saya yaitu Saya Zahra Valianta Mevilairi. Saya Indri Mayangsari. Saya Syifa Amalia. baik kita lanjut aja ke materi. Pengertian inovasi. Inovasi adalah proses menciptakan sesuatu yang baru atau memperbarui metode yang sudah ada untuk meningkatkan hasil dan efisiensi. Dalam konteks organisasi, inovasi tidak hanya mencakup teknologi, tetapi juga mencakup sistem kerja, metode manajerial, dan strategi pengembangan SDM. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang komponen inovasi. Di sini ada 4 komponen inovasi. Yang pertama, teknologi digital, di mana teknologi digital ini adalah penggunaan Human Resource Information System atau HRIS, platform rekrutmen digital atau sistem manajemen kinerja berbasis data. Yang kedua, ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini adalah karyawan sebagai pelaku utama inovasi, baik sebagai penggagas maupun pengguna solusi inovatif. Yang ketiga ada budaya organisasi, di mana budaya yang terbuka terhadap perubahan dan pembelajaran akan mendorong inovasi yang lebih cepat. Komponen yang terakhir dari inovasi adalah kepemimpinan transformasional, merupakan pemimpin yang mendukung kreativitas dan adaptasi akan menciptakan lingkungan yang mendorong inovasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe inovasi dalam SDM atau sumber daya manusia. Di sini ada 4 tipe inovasi. Yang pertama, inovasi proses. Contohnya adalah otomatisasi proses seleksi karyawan dengan chatbot atau penggunaan machine learning untuk menyaring CV secara cepat dan akurat. Yang kedua, ada inovasi produk atau layanan, seperti penyediaan pelatihan berbasis e-learning, program pelatihan berbasis virtual reality, dan pengembangan karir berbasis data. Yang ketiga, ada inovasi organisasi, di mana inovasi organisasi ini menerapkan sistem kerja yang fleksibel, seperti remote atau hybrid, termasuk tim agile dan lingkungan kerja kolaboratif berbasis teknologi. Yang terakhir, ada tipe inovasi dalam MSDM adalah inovasi teknologi, di mana penggunaan artificial intelligence atau AI, big data, dan analisis untuk pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya materinya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya proses inovasi.
Yang pertama, identifikasi masalah atau peluang. Misalnya, tingginya tingkat turnover karyawan. Yang kedua, pengembangan ide, yaitu menyusun solusi, misalnya dengan membuat program engagement digital. Yang ketiga, uji coba, yaitu menerapkan pilot project atau sistem baru secara terbatas. Yang keempat, implementasi menerapkan secara menyeluruh di organisasi. Yang terakhir, evaluasi menilai efektivitas inovasi tersebut terhadap peningkatan. Slide selanjutnya. Baik, selanjutnya ada model inovasi. Yang pertama, closed innovation, yaitu inovasi dikembangkan secara internal oleh Departemen SDM. Yang kedua, open innovation, yaitu organisasi berkolaborasi dengan pihak eksternal seperti konsultan, startup teknologi, atau akademisi untuk menciptakan solusi SDM. Yang ketiga, disruptive innovation, yaitu mengubah secara radikal cara kerja SDM, misalnya dengan penggunaan sistem rekrutmen berbasis blockchain. Selanjutnya, ada hierarki inovasi. Yang pertama ada incremental innovation atau inovasi bertahap, yaitu perbaikan sistem penilaian kinerja atau penyederhanaan proses administrasi karyawan. Yang kedua, radical innovation atau inovasi radikal, yaitu transformasi digital total seperti otomatisasi seluruh siklus manajemen SDM menggunakan AI. Yang ketiga, transformational innovation, yaitu perubahan mendasar pada strategi dan budaya organisasi dalam mengelola SDM secara digital dan berkelanjutan. Selanjutnya, Inovasi manajemen. Inovasi ini mencakup yang pertama penggunaan data dan HR analisis. HR analisis ini memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data seperti prediksi turnover, pengukuran produktivitas, dan efektivitas pelatihan. Yang kedua, desain ulang struktur kerja, yaitu inovasi manajerial juga meliputi penciptaan struktur kerja yang lebih fleksibel seperti remote working, hybrid model, dan agile team yang lebih responsif terhadap perubahan. Yang ketiga, peningkatan employee experience. Ini fokus pada pengalaman karyawan, seperti menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, sistem feedback terbuka, serta pengembangan karir berbasis minat dan potensi individu. Yang terakhir, automasi dan digitalisasi fungsi HR. Banyak perusahaan kini menggunakan aplikasi untuk proses rekrutmen, absensi, cuti, dan evaluasi. Ini merupakan bentuk inovasi manajemen yang membuat proses lebih cepat, efisien, dan minim kesalahan. Baik, saya serahkan ke moderator. Baik, kesimpulannya, inovasi memainkan peran vital dalam meningkatkan efektivitas manajemen SDM di era digital. Dengan inovasi, organisasi mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan kerja, meningkatkan produktivitas karyawan, dan menciptakan budaya kerja yang lebih adaptif dan kolaboratif. Melalui pemanfaatan teknologi, pengembangan proses manajemen yang cerdas, dan pembaruan sistem kerja, organisasi dapat menghadirkan nilai lebih tidak hanya bagi karyawan, tetapi juga bagi keberlanjutan bisnis secara keseluruhan. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada ingin sesi tanya jawab, bisa melalui WhatsApp group. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.